Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Karena di sini waktu saya menjawab video ini adalah pukul 4 pagi sebelum sholat subuh di waktu Semarang ya. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kemarin. Di video ini juga pertanyaannya saya bagi jadi beberapa, jadi nanti ada bagian-bagiannya sendiri, soalnya pertanyaan dari teman-teman itu terlalu banyak ya. Kalau dihitung-hitung ya sekitar 500-an pertanyaan, jadi mohon sabar. Di sini saya akan jawab dulu sekitar 20-an lebih lah, hampir 50 kayaknya. Lebih pastinya kita lihat dulu ya. Saya akan menjawab pertanyaan ini yang sudah saya kumpulkan untuk dijawab pada kesempatan ini ya. Video tanya jawab part 1. Oke. Pertanyaan yang pertama ini kayaknya dari Bang Satro ya. Pet blog bule Mas? Oke enggak? Itu pertanyaan yang pertama. Jawabannya main, ada beberapa blog bule juga. Untuk oke kayaknya jelas. Untuk saat ini saya sudah mulai migrasi ya, mulai pindah ke main blog bule, walaupun ada beberapa blog Indo yang saya mainin, soalnya ini udah blog lama ya. Untuk hasilnya sendiri untuk blog bule jelas dari segi hasilnya beda jauh sama blog Indo. Untuk perbandingan aja ya, saya kasih contoh blok Indo dengan CPC 0,06 dolar. Terus lagi untuk CPC blok bule saya langsung target aja, topik home itu rata-rata 0,6. Jadi perbedaannya itu bisa 10 kali lipatnya ya. Untuk modal dan tenaga yang sama tapi hasilnya beda. Jadi untuk powerfulnya dan lebih menghasilkan mana, jelas lebih menghasilkan blog bule. Tapi untuk pesaing sendiri ya itu blog bule juga banyak ya. Maka dari itu kita juga perlu ya namanya konsep dan strategi untuk membangun blog tersebut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau build blog biasanya berapa lama bisa dipanen? Nah, ini sendiri tergantung dari persaingannya ya. Kita main apa dulu? Kita riset keyword dulu, persaingannya bagaimana. Nah, di sini kita pintar-pintar main celah aja. Nah, untuk rata-rata blog yang saya bangun itu untuk bule ya, rata-rata itu 2-3 bulan itu sudah panen dengan konten unik. Terus lagi juga ini ya, saya bangun itu dengan natural backlink. Jadi mulai dari update artikel, kualitas konten itu semuanya unik dan natural ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengolah banyak akun AdSense? Pernah saya share juga di Facebook saya, terutama di Facebook Eka Lesmana. Kalau teman-teman mau cari itu kayaknya di bulan Juni 2014 saya share, kalau nggak Juni Juli ada. Kalau enggak ya kemarin pas sempat saya share, tulisan saya hapus lagi, itu juga menjelaskan banget bagaimana cara mengelola akun AdSense. Nah, di sini saya kasih gambaran aja untuk mengelola banyak akun AdSense itu sebenarnya cukup pakai ini ya. Beda browser. Nah, beda browser sama beda IP aja itu sebenarnya sudah cukup ya. Setiap kita mau akses setiap kita mau akses akun satu dengan yang lain tuh pastikan itu beda browser dan beda IP. Nah, mungkin hari ini teman-teman akses akun A. Setelah akses akun A, tolong cookies sama historinya dibersihin dulu. Kalau perlu di restart ya nggak apa-apa sih. Nah, kemudian ganti IP dan akses akun lainnya, seterusnya seperti itu. Jangan sampai lupa ya. Terus lagi pertanyaan selanjutnya, adakah jeda atau waktu kalau ingin membuka AdSense di PC sama dengan di VMware? Kalau saya sendiri nggak ada jeda waktunya. Paling kalau jeda waktu itu
ketika saya matikan modem, di sini saya koneksinya pakai VMware ya. Sorry, di sini saya pakai Speedy. Di sini setiap mau akses, terutama pakai VMware, saya matikan modemnya dulu. Saya hidupin lagi, IP-nya udah ganti. Saya akses akun A, dan kemudian VMware-nya saya close. Untuk bagian OS-nya saya buka lagi OS lain, terus lagi IP-nya modemnya saya matikan lagi untuk ganti IP, dan seterusnya seperti itu. Jadi jedanya paling jeda matikan modem ya, itu modem itu kalau kita matikan, hidupin lagi sampai connect internet itu sekitar 5 menit sampai 10 menit lah udah nyambung. Pertanyaan selanjutnya, akun AdSense yang baru kira-kira aman untuk blok wallpaper tidak? Kalau akun baru menurutku masih rada riskan ya. Kalau punya akun lama bisa dipakai akun lama, kalau nggak punya bisa GV sama beberapa teman ya, atau enggak ya sama saya juga ada banyak akun juga. Untuk ngakalin sendiri juga bisa sih. Walaupun itu akun baru, lebih aman tuh. Saya kasih sedikit bocoran di sini. Mungkin dulu pernah di share, cuma berhubung kalau terlalu banyak yang make, nanti efeknya juga pasti terasa semua. Di sini saya kasih clue-nya aja pakai DFP. Nanti teman-teman cari aja di Google ya. Nah, kita lanjut aja. Pertanyaan berikutnya, main show of pack ya, yang model apa? Terus kalau blok lagi down trafficnya biasanya ngapain? Makasih. Kalau OPEC saya juga main, tapi mainnya nggak terlalu over ya, mainnya standar aja. Biasanya pakai dummy aja, terus lagi sosmed, gitu aja sih. Dummy, sosmed, terus lagi juga bisa kita kreasi sih, seperti model link well, piramid dan sebagainya. Nah, untuk utamanya saya pakai dummy, bisa pakai zombie, bisa pakai website gratis itu ya, dari Blogger, WordPress, Detik, Tumblr sama lainnya juga banyak. Nah, untuk pendukungnya lagi bisa pakai blog komen ya, blog komen hackpack link juga bisa. Terus lagi forum profile. Kalau forum profile kayak gitu jarang banget saya arahin ke blog utama, paling di tier ketiga atau tier kedua gitu. Nah, untuk jenis-jenis backlink kayak gini sih bisa teman-teman searching ya di Google, banyak sekali kok yang bahas tentang backlink, model backlink seperti apa gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada tip rahasia blok wallpaper masihkah tidak kena amuk Google? Nah, di sini untuk di amuk Google enggaknya sih, di sini ada beberapa tip. Yang pertama yang saya lakuin aja ya, soalnya caranya setiap orang itu pasti beda-beda. Di sini saya kalau main wallpaper itu gambarnya saya simpan di server saya, jadi modelnya seperti upload download lah. Terus lagi ALT image-nya juga saya rename kayak gitu. Terus lagi jumlah skala postingnya setiap hari itu juga saya batasin lah, maksimal tuh 20. Nah, itu aja sih yang menghindarkan saya dari amukan itu. Selain itu juga di sini saya pakai tem pribadi ya. Tem pribadi itu tem buatan sendiri yang dikhususkan untuk saya pribadi dan si pembuat. Jadi semakin sedikit yang menggunakan berarti semakin aman lah. Intinya itu kan temnya juga harus unik untuk main wallpaper. Kalau yang lain tem wallpaper sekali diindeks biasanya ditandai ya. Kalau udah ditandai ya lainnya pasti ikut lah gitu, berurutan, berentetan ya. Pertanyaan berikutnya, khusus blogspot nih mas, penyebab diindeks sandbox kira-kira apa ya? Bisa pengalaman mas Eka, soalnya blog saya 2 kali kena nih.
Untuk sekarang saya udah pindah dari Blogspot ke WordPress ya, karena Blogspot sendiri jujur sebenarnya enak banget ya, gratis ya, traffic berapapun bisa kuat. Cuma saya masih kurang nyaman dengan Blogspot. Saya lebih suka pakai WordPress soalnya lebih profesional. Terus lagi untuk beberapa yang saya butuhkan untuk website itu ada di WordPress seperti plugin-plugin SEO ya. Penyebab indeks itu jelas dari kualitas konten kita dong. Terus lagi urusan apa ya, kualitas konten kita bagaimana, kita kopas atau enggak. Terus lagi kualitas yang kita sajikan itu bagaimana sih, minim atau enggak gitu. Terus lagi juga bisa dari over backlink sendiri juga bisa menyebabkan di indeks ataupun juga masuk sandbox ya. Jadi untuk backlink dan kontennya juga teman-teman harus diperhatikan, jangan asal bikin konten, jangan asal nge-backlink ya. Dirawat baik-baik blognya supaya menghasilkan yang lebih ini ya. Bentar kok mati, sorry, mati. Udah ya, udah lanjut ya. Kita lanjut ke apa ya, teknik SEO sampean pakai untuk blog bule mas, please jelaskan sedetail mungkin, makasih ya, salam anget. Teknik SEO yang saya pakai untuk blog bule sih enggak terlalu neko-neko ya. Paling saya lebih cenderung ke ini dengan konsep yang saya punya, terus lagi dengan urutan yang saya punya. Nah itu yang saya terapkan untuk membangun blog bule. Yang pertama teknik SEO apa sih? Ya jelas pertama tuh kita harus riset keyword dulu. Kita mau main topik apa, kita riset. Untuk bule persaingannya yang berat, kita main dulu aja di keyword yang pesaingnya rendah lah atau low competition ya. Nah terus lagi dari skala update. Nah skala update-nya ini juga penting kalau bagi saya ya. Saya postingnya sekitar 2-3 per hari ini selama 2-3 bulan ya, untuk memancing traffic ya. Nah untuk SEO-nya on tag tuh standar ya, biasa seperti di forum-forum ADSID saya juga pernah share. Coba teman-teman baca di sana, ada kok on tag-nya bagaimana kayak gitu. Sedangkan untuk SEO-nya sendiri, terutama SEO off page, saya simple banget ya. Dari riset keyword, skala posting, kualitas konten yang unik, terus lagi apa ya, theme yang unik juga, SEO on page-nya juga sudah saya jelasin tadi di apa, ada di forum, coba cari aja itu ada di sana. Terus lagi untuk OPEC-nya saya pakainya ini ya, sosmed. Jadi untuk 1 bulan pertama sehabis posting selalu saya sosmed. Sosmed mah dimana sih? Sosmednya banyak kok, seperti Google Plus itu, Twitter, Facebook. Nah yang paling penting ini ketiga ini ya kalau menurutku, dengan catatan semuanya memiliki follower yang cukup banyak. Di sini pakai 3 itu cukup, tapi kalau mau ditambah lagi juga bisa, seperti Tinggu, Nusan Delicious, Dik itu kan masih banyak, bisa dipakai itu juga. Jadi sehabis posting itu saya pasti share di sosmed ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa pakai backlink dummy kan udah pada tahu dong bahannya bagaimana. Urusan dummy itu terdiri dari apa aja, terus lagi bereksperimen lah dengan dummy itu bagaimana aja gitu. Untuk info lanjutnya bisa di searching di Google kok, banyak itu yang share gitu ya. Nah dengan catatan kita kasih backlinknya natural saja, tidak terlalu banyak. 1 bulan pertama kita mancing Alexa aja deh sama indeks biar lebih cepat.
Caranya pakai sosmed tadi. Di bulan kedua kita bisa pakai dummy. Nah, setelah bulan kedua ini traffic pasti muncul. Nah, ini udah bisa dimonetize. Nanti hasilnya juga udah kelihatan ya kalau blog bule itu. Nah, untuk SEO-nya ya seperti itu aja ya. Nanti teman-teman tinggal apa? Tinggal dipelajari lagi. Terutama ya terpenting itu ya update-nya lah, kualitas kontennya juga harus bagus. Cara strategi link building yang benar gimana Om? Yang benar itu gimana ya, dari setiap pandangan orang kan beda-beda, dari setiap pemain IM kan beda-beda, mereka pakai konsepnya juga beda-beda. Nah, di sini saya lebih cenderung pakai dummy. Coba nanti dipelajari lagi soal dummy itu bagaimana gitu. Rosanki biasanya mengkonsumsi apa biar kuat di depan komputer? Nah, depan komputer saya juga alhamdulillah betah sih. Walaupun saya bukan perokok, saya bukan tukang kopi ya, maksudnya nggak doyan kopi. Tapi di sini saya nyediain air sih, air hampir 2 liter kalau malam. Yang aqua yang besar itu loh, itu cukup kok, bagus kalau aku sendiri loh. Kalau teman-teman ya paling rokok ngopi kayak gitu, tapi ya jangan banyak-banyak. Tahu sendiri kan resikonya rokok sama kopi itu seperti apa. Lanjut lagi, dulu modal awal berapa jalanin bisnis Google AdSense? Maksudnya modal awal, jadi pengeluaran modal yang dikeluarkan untuk terjun ke Google AdSense. Sebenarnya dulu sih saya mantan pemain toko online, sudah berbasis WordPress juga. Ya mungkin dulu modalnya ya dari situ ya, dihitung-hitung aja. Hosting lokal itu berapa, domain berapa ya, kalau dihitung-hitung dulu ya sekitar 400.000 lah gitu ya. Kalau dari blogernya sendiri ya gratis, soalnya pakai blogspot.com ya. Lanjut lagi, bagaimana cara menulis artikel bahasa Inggris tanpa memiliki keterampilan bahasa Inggris? Nah, itu sulit. Nah, saya mau nyuruh kalian nyepin ya enggak, soalnya kualitas artikelnya nanti juga enggak readable ya. Saya mau nyuruh kalian translate juga hasilnya nggak readable. Jadi kalau belum bisa mending belajar. Kalau pengen main bule tapi nggak bisa bahasa Inggris ya beli artikel gitu. Jadi sini saya yang ngajarinnya bener aja. Kalau nyepin sendiri kata-katanya acak-acakan lah, lama-lama traffic juga pasti turun, pasti anjlok gitu kan. Lanjut lagi, bagaimana cara memilih niche blog yang tepat? Memilih niche yang tepat itu kita bisa ngikutin hobi, bisa ngikutin juga tingkat pesaing ya. Jadi misal kalau berdasarkan hobi kita nulis seputar misal mobil terbaru pakai bahasa bule itu juga bagus, trafficnya juga gede. Kalau enggak ya ngikutin apa pesaing aja, kompetisi. Misal sampean teman-teman mainnya blog bule, tapi saingannya gede. Saya kasih contoh aja, topik mobil ya, topik cars itu kan mobil-mobil terbaru ini tahun 2014. Teman-teman kalau bikin artikel itu ya mobil 2015, 2016, 2017 kayak gitu kan pesaingnya masih sedikit. Nah, itu peluang untuk masuk dapat trafficnya itu juga lebih gede di situ gitu. Kalau mau terjun yang pesaingnya besar juga nggak masalah, asal nanti postingnya itu juga harus berkualitas, benar-benar untuk pembaca, bukan untuk robot ya. Nah, lanjut lagi, bagaimana cara optimasi blog agar cepat menghasilkan? Kalau dibilang cepat sih ya nggak ada ya, itu tergantung kita sendiri. Maaf, bentar saya minum dulu ya.
cepat menghasilkan. Semuanya itu kan perlu tahapan ya, atau proses dimana kita harus melakukan ini supaya ini, harus melakukan ini lagi supaya ini lagi gitu. Jadi namanya tuh semua pakai sistem seperti tangga ya, dimana kita sudah melewati satu, kita naik lagi, terusan lagi proses satu selesai, naik lagi seperti itu. Kalau cepat enggaknya ya tergantung kita juga. Tapi ya semua, kalau menurutku, aku sendiri juga nggak pernah pakai cara instan kecuali pakai wallpaper aja juga butuh waktu sekitar 1 bulan. Kalau manual ya sekitar 2 bulan lah, itu kalau kamunya sergap ya, maksudnya rajin posting, terusan punya konsep sendiri dalam membangun blog, mulai dari on page, kualitas artikel, terusan riset keyword, off page-nya itu juga gitu. Itu yang kalau saya rata-rata 2-3 bulan itu udah menghasilkan. Tapi untuk cara cepat itu ya cepatnya itu berapa lama, harusan batasannya itu berapa lama gitu aja. Tapi saya 2-3 bulan tuh menurutku udah cepet ya. Soalnya apa sih, ya kayak kita lagi nanam padi lah, masih kecil 3 bulan udah dipanen gitu. Dan untuk selanjutnya kan kita panen terus gitu, asal kita optimasinya itu benar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara optimasi blog agar cepat? Lanjutnya lagi, apa itu backlink mas? Jenisnya apa saja? Untuk backlink sendiri ya apa ya, tautan link di website orang lain ke situs kita gitu. Nah jenisnya itu banyak ya. Yang dimaksud jenisnya ini jenis backlinknya apa, jenis apa ya, menurut peletakannya ya. Kalau jenis backlinknya sendiri ada yang namanya backlink dari blog dummy, backlink dari dari EduWiki juga bisa, backlink dari blog komen juga bisa gitu. Lebih jelasnya bisa di searching ke Google, banyak kok yang bahas itu. Lanjut lagi, bagaimana cara menerapkan agar meningkatkan visitor dan SEO friendly. Meningkatkan visitor ya kalau menurut saya ya posting aja terus, riset keywordnya yang benar, posting terus, off page-nya juga dibenerin gitu. Kenapa saya nyuruh posting? Semakin banyak artikel jelas traffic sampean, traffic kamu juga lebih banyak. Lebih banyaknya dari mana? Nah, ini dari artikel kamu yang kamu buat, keyword-keyword kamu yang kamu buat di artikel itu kan makin banyak. Nah, makin banyak ini akan menjaring lebih luas lagi visitor yang kamu peroleh untuk mendatangkan traffic, untuk meningkatkan traffic seperti itu. Lanjut lagi, Mas, sebenarnya satu akun AdSense itu bisa dipasang di lebih dari satu website enggak sih? Sebenarnya satu akun AdSense itu kurang lebih yang pernah saya lihat, pernah saya baca juga itu sekitar 500 ya, 500 website. Tapi ya kalau saya ya berdasarkan earning aja sih. Setiap akun itu ada batasannya kalau aku gitu ya, misal 3K, 2K atau berapa gitu ya. Jadi ya kalau maksimalnya itu di keterangan akun AdSense-nya sendiri itu ada 500 ya. Kalau saya sendiri berdasarkan ini, jadi untuk untuk jaga-jagalah, prinsipnya seperti ini. Jangan menaruh semua telur itu di satu sarang. Takutnya kalau sarangnya itu jatuh, semua telurnya juga jatuh gitu. Itu prinsip saya di situ. Untuk jaga-jagalah. Kita kan nggak tahu akunnya itu ke depan bagaimana kan nggak tahu. Jadi untuk lebih amannya ya seperti itu tadi. Terus kalau dalam satu website apakah bisa dipasangi lebih dari satu akun AdSense? Nah, di sini ya nanti kedetek lah kalau kita punya lebih dari satu akun. Nah, jadi nggak usah neko-neko lah.
satu website ya udah dipasangi satu kode AdSense itu tadi, daripada dipasangi satu akun AdSense tadi. Untungannya apa? Kamu pasang dua akun di satu blog itu, yang ada kamu malah cari mati, kedetek kalau itu kamu memiliki lebih dari satu akun. Di aturan Google sendiri, setiap orang juga nggak boleh punya lebih dari satu akun gitu. Lanjut lagi, cara manage banyak blog dan tetap terus menghasilkan. Manage banyak blog. Sekarang di sini saya mau tanya dulu, kamu udah bisa belum kemampuan dalam membuat blog, membangun blog? Nah, kalau bisa ya udah, kamu bangun blog lagi, blog lagi. Yang udah berjalan kemana mas? Yang udah berjalan kamu cari orang aja toh yang buat ngisi kontennya. Kamu bisa bangun lagi, temanmu bisa ngisi, atau kontennya itu siapa yang ngisi, seperti itu kan. Nah, untuk saya sendiri juga seperti itu. Saya bangun blog, ada beberapa pembagian ya. Ada yang pembagian presentase, ada juga share profit, seperti itu. Yang isi bisa teman kamu atau siapa kamu lah yang mau diajak kerjasama. Misal kamu udah bisa bangun blog, kamu bangun lagi, yang isi kontennya temenmu gitu. Lanjut lagi ya. Optimasi agar punya banyak traffic, banyak visitor maksud saya. Apa tiap KW dipastikan sampai page 1 dulu, atau buka optimasi KW? Kalau book, cara optimasi seperti apa? Saya tidak pernah mikir keyword ini harus di posisi 1, di posisi 2, posisi 3. Yang terpenting itu bagi saya itu traffic banyak sama dengan dolar gitu ya. Cara mendatangnya seperti apa? Nah, di sini saya mainnya long tail keyword dulu. Jadi long tail keyword banyak itu berarti kita postingnya juga banyak, postingnya rutin. Semakin banyak long tail itu yang beredaran di search engine, maka kita akan menjaring visitor yang banyak. Nah, lama-lama itu yang naik itu baru long tail, terus kelamaan popularitas website kita terus naik ya, short keywordnya juga naik gitu loh. Jadi tidak perlu mikir keyword ini harus di posisi ini yang gitu. Itu malah bikin pusing kalau menurut dari pandangan saya ya, seperti itu. Lanjut lagi, mampu bertahan berapa lama blog yang dibangun secara manual menggunakan engine Blogspot dengan teknik masih kelas mana? Soalnya saya juga punya blog dengan model seperti itu, namun saat ini sudah kiok akibat terkena unnatural inbound link. Nah, untuk sekarang Blogspot saya sudah nggak ada, sudah saya jual. Kalau ditanya berapa lama, Blogspot saya paling lama itu sekitar 9 bulan. Itu trafficnya stabil, malah cenderung naik juga. Nah, kalau yang paling lama itu pakai WordPress juga stabil gitu. Kalau Blogspot masih kurang greget gimana gitu menurut saya, jadi saya pakainya WordPress ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau main AdSense luar harus pakai VPS, dan kalau enggak pakai VPS enggak gimana dampaknya? Ya maksud dengan main AdSense luar itu blognya luar atau bagaimana? Kalau blognya luar ya pakai akun Indo juga nggak masalah sih. Saya juga akun Indonesia, ya akun lama sih, akun 2010, 2011 kayak gitu. Saya pakainya juga ini akun Indo dipasang blog bule. Cuma untuk blog Indo sama blog bule itu akunnya saya sendirikan. Jadi untuk blog Indo ya blog Indo sendiri, blog bule sendiri ya natural. Terus lagi blog wallpaper ya wallpaper sendiri, seperti itu. Lanjut lagi,
Bagaimana cara optimasi off page dan on page yang baik dan benar? Ini kayaknya sudah saya jelaskan di atas. Jadi untuk lebih jelasnya lagi bisa searching lagi ya di Google ya. Lanjutnya, bagaimana agar traffic blog stabil? Blog stabil itu kalau ini ya, kita postingnya itu udah teratur, terusan lagi blog kita juga udah dianggap bagus di search engine kayak gitu. Stabilnya enggaknya sih dipengaruhi karena pola kita ya, pola kita posting, pola kita menanam backlink kayak gitu. Kalau over backlink ya bukan stabil tapi lama-lama nyungsep. Kalau postingnya jelek ya bukan naik tapi juga makin turun. Jadi sekali lagi dari kualitas konten kita yang bagus, riset keyword kita juga, terus lagi juga pola kita dalam menanam backlink ya yang natural. Natural itu bukan sehari 10, bukan sehari 50, tapi ya batas wajar lah. Yang jadi patokan penting itu satu backlink berkualitas lebih penting dan lebih berharga dari 1000 backlink gitu. Jadi kita kerjain itu benar-benar ya. Bagaimana cara riset keyword yang baik dan benar? Riset keyword sendiri saya pernah bahas di YouTube. Cari saja namanya video dengan keyword di YouTube itu namanya kelas mana. Nah, judul videonya itu namanya tutorial. Nah, baca aja video itu, lihat aja video itu nanti jelas untuk riset keywordnya bagaimana. Kalau enggak ya di forum ADSID di thread saya itu ada yang nama bagian riset keyword itu ada. Lanjut lagi, apakah untuk menentukan titel posting harus diriset dahulu keyword yang akan dimasukkan di titel? Kalau ini ya haruslah, kita mau posting keyword apa kan juga harus lebih menariknya itu bagaimana. Terus lagi dari titelnya ini mengandung long tail keywordnya seperti apa, keyword turunannya bagaimana gitu kan. Nah di sini saya kasih bocoran aja untuk teman-teman yang pengen membuat titel supaya itu long tailnya ada, keyword turunannya ada, dosa lebih menarik gitu kan. Untuk main keywordnya coba teman-teman riset di planner. Hasilnya keyword yang didapat, misal teman-teman riset keyword seputar bedroom. Nah itu bedroom main keyword ya. Nah hasilnya di planner nanti misal master bedroom ya, master bedroom ideas gitu ya. Nah kita dapat sub keywordnya atau keyword yang mau kita bangun di postingan itu di searching aja di Google. Nah searching di Google kan pakai keyword itu tadi. Nanti di bagian paling bawah itu banyak sekali related keyword yang bisa kamu pilih. Bisa kamu jadikan titel itu ya, bisa kamu kan judul, soalnya itu udah long tail ya. Kita lanjut pertanyaan lagi. Blogku minim visitor, apakah karena keyword yang dipakai tidak di riset terlebih dahulu? Nah di sini pentingnya kita riset keyword itu juga seperti itu ya. Kita tahu keyword yang mana yang banyak pencarinya, keyword mana yang kompetisinya lebih sedikit begitu. Jadi jangan sampai salah langkah lah dalam membangun sebuah blog itu. Riset keyword itu juga penting ya. Lanjut lagi, apakah domain hosting menggunakan VPS? Jika iya, langganan di mana? Nah untuk blog manual saya pakai VPS, ya. Blog manual pakai VPS juga di tmzvps.com, terus lagi di pixserver.com, terusan lagi kalau mau pakai lagi di yang bagus itu juga di DigitalOcean itu juga bagus.
Untuk langganan domainnya saya pakainya di Namecheap ya, Namecheap. Lanjut lagi, apakah masihkah menggunakan sistem iklan AdWords untuk mendongkrak jumlah visitor websitenya? Saya lebih murni, traffic itu murni dari SE ya, paling ada beberapa sekitar 10% lah itu dari sosmed aja. Jadi murni dari SE, search engine, bukan AdWords, karena saya sistemnya natural itu tadi. Lanjut lagi, sekarang punya berapa akun AdSense, akun GA gitu ya. Sekarang saya punya 18 akun, itu ada 7 akun baru, terusan lagi beberapa akun hosted, sama lainnya full approve ya. Sorry. Kalau untuk manage-nya yaitu tadi pakai tadi yang di atas sudah saya jelaskan. Cuma dari sekian banyak akun yang saya punya ini nggak ini ya, nggak semuanya kepake. Jadi saya pakai itu yang untuk kepentingan aja lah gitu. Misal untuk blog manual berapa, blog Indo berapa, bule berapa, dosen wallpaper berapa gitu. Itu yang pakai sekitar 7 akun aja. Lanjut lagi, bagaimana cara memanage akun AdSense lebih dari satu secara aman terhindar dari banned untuk pemakaian satu komputer. Untuk satu komputer bisa install VMware, seperti yang di atas tadi juga saya udah jelaskan. Pakai VPN juga bisa, pakai beda browser juga bisa, terus lagi juga harus beda IP. Nah, setiap mau akses akun satu dengan yang lain, bersihkan cookiesnya ya. Kalau nggak pakai VMware, kalau pakai browser ya, untuk lebih aman aja sih. Selanjutnya, bagaimana cara mencari gambar atau image yang aman buat postingan AdSense agar terhindar dari masalah copyright. Nah, di sini saya kalau mencari gambar itu nggak jauh-jauh, saya ambilnya dari Bing. Nah, itu nanti saya crop lagi pakai spinning tool itu. Nah, nanti kan hasilnya itu kan apa ya, lebih unik kalau pakai crop sendiri ya. Pakai spinning tool itu tool bawaan dari Windows-nya sendiri. Kalau enggak ya pakai print screen tuh. Saya ambilnya di situ. Nah, saya ambilnya itu yang enggak ada logonya. Nah, saya anggap nggak ada logonya itu saya bebas karena nggak ada tulisan atau logo dari pemiliknya itu. Sama ini saya bebas sih, nggak kena dari copyright dari sana sini, nggak kena. Ya saya seperti itu aja sih ambilnya. Lanjut lagi, Kang, kalau untuk AdSense biar lebih jos, kira-kira 1 bulan atau 1 bulan optimasi pakai WP atau Blogshop, Kang, gitu. Untuk akun kalau AdSense lebih jos, kalau 1 bulan itu menurutku baru memperbaiki indeks ya, masih banyak posting. Juga traffic juga paling baru puluhan bahkan ratusan gitu ya. Jadi ya kalau 1 bulan belum terlalu optimal lah, paling enggak ya 2 bulan sampai 3 bulan itu udah baru bagus, itu udah cepet aku anggapnya itu. Lanjut lagi, saya punya akun AdSense YouTube. Kalau buat akun AdSense blog di komputer yang sama boleh nggak, Kang? Ya boleh aja, tapi ya itu harus beda browser, bersihin dulu cookiesnya sama historinya, terus lagi pakai beda IP, restart komputernya gitu. Nanti didaftarin ya, kalau daftarnya pakai nama yang sama ya, jangan yang pakai nama yang beda, jangan nama yang sama gitu. Alamatnya juga harus beda juga. Lanjut lagi, Kang, sedikit butuh motivasi. Kira-kira kalau ikut video tutorial Kang Eka buat blog optimasi kira-kira 2 bulan, kira-kira bulan keberapa penghasilan mulai stabil? Penghasilan berapa penghasilan mulai stabil? Oke. Sebenarnya di bulan pertama itu sudah bisa menghasilkan, tapi trafficnya terlalu kecil, jadi saya paling pasangnya itu di bulan kedua lah. Bulan kedua udah mulai banyak, di situ
udah mulai ada earning, bulan ketiga juga udah mulai melonjak, bulan keempat sampai bulan kelima biasanya ini traffic sudah mulai stabil, hasilnya udah mulai stabil. Misal blog bule trafficnya stabil di visitor 1000 sampai 2000. Nah itu hasilnya sekitar berapa ya, 50 lah, 50 sampai 80 juga bisa gitu. Nah, stabilnya seperti itu. Terus lagi bagaimana teknik link building untuk membangun backlink, kayaknya di atas sudah saya jelasin, jadi cukup ya. Untuk bagian pertama sudah saya jawab. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan jawab lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi dari teman-teman. Oke, assalamualaikum. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Salam hangat dari saya, Mas Eka Lesmana.